Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Allah itu sangat indah dan mencintai keindahan. Kawan-kawan, anak cucu Aki, sampurasun and selamat malam. Ki, jangan terus-terusan lah soal program. Sekali-kali kita nyantai nih malam minggu, katanya kita bercerita tentang budaya. Usikna budi jeung daya. Yang ditanyakan itu sudah banyak. Ini dikumpulkan sama Aki, makanya nanti dibaca aja ya. Takut Aki juga tidak hafal lagi yang ditanyakannya apa. Ini ada catatannya, ada nih catatannya. Jadi yang pertama, pertanyaan ini datang dari orang Sunda sendiri, asli di Jawa Barat, tapi tidak paham kata-kata ini karena kata-kata ini sudah langka dipakai. Yang kedua, orang Jawa Barat sekarang, tapi berasal dari tempat lain. Apalagi saya pendatang nih, tidak tahu ini. Yang ketiga, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada orang yang akan nanti berdomisili di Jawa Barat. Mungkin saja pindah, kan begitu, tidak tahu namanya juga nasib. Ya bisa saja di mana, karena ini sama tanah di mana-mana juga tanah ratu. Jadi kita juga terima kasih kepada semua pihak yang memperhatikan Jawa Barat, terutama kepada yang koreksi kepada Pak Dedi, KDM. Jadi Pak Dedi bukan tidak mau dikritik, tapi banyak kritik-kritik yang seenaknya dewe, kalau bahasa Jawa mah. Jadi yang mengakhirinya itu dengan fitnah, tidak tanpa data, ngomongnya enak. Biasanya kalau dulu ini orang-orang itu tuh ingin dirangkul, kemudian diberikan sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu uang, kemudian dia menjadi jempling atau repeh atau diem gitu ya. Tapi sekarang enggak, kalau Kang Deddy itu tidak terpengaruh seperti itu ya. Mudah-mudahan kritik itu maju untuk kemajuan, tapi dengan catatan adalah yang memasukkan. Karena kebanyakan yang nyinyir itu kan itu yang parung panjang itu kan orang Rangkas Bitung ternyata ya. Terus si Eko itu kan orang DKI. Kenapa tidak memberikan masukan kepada provinsinya? Kok malah nyorot kepada kita? Ada apa ini? Baik. Baik, yang pertama pertanyaan itu adalah apa yang disebut dengan pucuk tigirang. Pucuk tigirang itu adalah gara-gara. Sok nyeun pucuk tigirang itu adalah membuat gara-gara. Misalnya pemberontak atau apa, itu adalah pucuk tigirang. Beda dengan kasang tukang. Kalau kasang tukang itu adalah latar belakang. Gitu ya. Begitu. Jadi rupa-rupa lah banyak yang begitu. Yang kedua yang ditanyakan itu adalah nyisi kudi. Apa itu nyisi kudi? Nyisi kudi itu adalah menggugat secara halus atau lemas gitu, tapi menggerutu. Itu nyisi kudi. Misalnya menanyakan sesuatu barang yang sudah ada barang di orang lain. Itu adalah nyisi kudi, begitu ya. Yang ketiga yang ditanyakan itu adalah hariwang dengan haringhang. Nah, ini kalau haringwang itu was-was. Hariwang itu gelisah, takut ada sesuatu, terutama hariwang itu kepada orang yang bepergian. Misalnya orang yang bepergian tuh keluarga, hariwang takut ada apa-apa, itu namanya hariwang. Kalau haringhang itu panas yang berlebihan sehingga kepada badan itu merasa itu ya. Begitu. Nah ini Aki akan nyanyikan dulu tentang pucuk tigirang itu. Lagunya begini, tahun 60-an ini populer. Capek hate mun dipikir sok tegenah, mun dipikir matak owah sang bojo ningkah sarakah, banda dipake awuntan.
Itu zamannya Titim Fatimah. Kalau belebeh itu kelihatan ketawa-ketawa karena itu mengingat lagi. Jadi di situ ya sok tegenah awuntah. Kalau awuntah itu adalah boros tidak karuan. Ya. Banda dipakai awuntah. Nah, ningkah sarakah. Nah, ningkah sarakah itu adalah meningkat agak boros, ya macam-macam lah. Beli skincare, ningkah sarakah. Sarakah itu sesuatu yang tidak diinginkan ya, berlebihan. Nah, tapi ada lagi yang disebut di lagu itu adalah calaculu. Kalau calaculu itu adalah apa ya? Genit lah gitu. Kalau genit atau apa ya? Centil kalau laki-lakinya centol begitu, tapi mungkin kalau calaculu itu tidak sampai ke maksiat ya. Itu jadi tadi sudah disebut hariwang dengan haringhang. Apalagi yang disebut dengan utah uger jeung utah ngising. Nah, ini beda. Kalau utah uger itu muntah berlebihan, tapi hanya dari atas, dari mulut. Tapi kalau utah ngising di atas muntah, di bawah mencret. Nah, itu yang namanya utah ngising. Tuh palebay ketawa-ketawa karena memang zaman dulu seperti itu ya. Nyisi kudi tadi sudah, pucuk tigirang sudah, haringhang, hariwang, kamandang. Kalau kamandang itu pendapat. Bade nyuhunkeun ka pandang, mohon minta pendapat bagaimana menurut. Nah, begitu itu kamandang itu ya. Terus ada lagi yang disebut dengan owah. Kalau owah itu adalah gila. Owah itu gelo, gila. Tapi kalau owah gingsir itu adalah berubah. Manusia tidak langgeng. Nah, jadi istilahnya tungkul tempat kaluluputan, tanah tempat kalelepatan. Sadetik ganti saja merubah. Sekarang begini, besok begitu. Nah, itu owah gingsir. Tapi kalau owah itu gelo. Gitu ya. Ada lagi yang disebut ki. Kalau rengkot apa? Kalau rengkot mah adalah kaki bermasalah. Ya, pincang lah, begitu sakit lah. Sehingga berjalan tidak normal. Itu yang disebut dengan rengkot. Apalagi ya yang ditanyakan itu ngulisik. Nah, kalau ngulisik itu adalah tidur berubah posisi. Ngulisik, malik ke kanan ngulisik. Beda aja ngalindur. Kalau ngalindur itu adalah ngigau. Ya, ada yang sampai berdiri jalan-jalan kan. Aing ngulisik enggak, hanya sampai pindah posisi saja ya. Terus di apa ya? Yang ditanyakan itu bedang. Bedang itu melawan dengan keras ya. Bedang itu melawan keras. Maka begitu kan musuh ngamuk datang tunuk, karaman bedang serah bongkokan. Itu dalam bahasa Sunda. Karaman itu adalah pengganggu ya. Pengganggu itu apa ya? Ya, orang yang semacam gitulah demonstran. Kalau demonstran mungkin bisa positif. Kalau karaman itu ya seperti dulu lah. Kalau ada permesta, permesta, DITII itu karaman. Katakanlah sekarang itu Papua itu ada kelompok bersenjata itu. Nah, itu karaman bedang. Bedang itu keras dia. Kalau orang bedang itu kadang-kadang melawannya juga tidak macam-macam gitu ya. Terus ada yang ditanyakan lagi, ini adalah apa ya? Musuh metu sudah karaman wedang, weruh sadurung winarah. Weruh sadurung winarah itu adalah tahu sebelum terjadi. Itu perkiraan-perkiraan yang boleh dikatakan ya mantap gitulah, perhitungan-perhitungan. Biasanya orang disebut dukun. Jadi banyak kata-kata Sunda itu banyak sekali yang memang sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Ya, ini ada lagi apa yang ditanyakan itu ijon katanya. Ijon itu apa? Ijon itu adalah uang muka tapi lebih bersifat renten. Kalau misalnya nanti mau panen di ijon, minjem ijon, uang ijon, tapi harganya harga murah gitu. Sehingga nanti petani itu ya rugi lah begitu. Ya, kalau di bahasa Indonesianya apa itu banyak ya. Kemudian ada yang disebut apa ki? Ketu. Kalau ketu itu kopeah.
Kopea. Jadi orang Garut ngomongnya gini, mangga nyangakeun pun anak, di luhur sausap ketu, di handap sausap sapatu, di tengah-tengah aya barang bentelu sagede mutu. Kade eta teh bom waktu, sababun kas gesek-gesek sok bitu, tapi rawas nama nomor 1. Itu porno, tapi bahasanya bahasa Purwakanti yang bagus. Di luhur sausap ketu, di atas kopea, di bawah sahibah sepatu, jadi di bawah sepatu, berarti dari atas ke bawah. Ada juga kata-kata itu yang mengatakan di luhur sausap rambut, di handap sahibah dampal. Nah itu sama saja ya. Tapi kalau barang di tengah barang sagede mutu, ya itu yang dimaksud adalah kemaluan laki-laki. Hati-hati, itu bom waktu. Nah, bom waktu itu menunggu kan. Kalau kegesek-gesek suka bitu. Tapi enaknya nomor 1 ya, yang menjadi masalah di alam dunia kan itu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Aki, silahkanlah kalau mau ada lagi pertanyaan nanti selama Aki bisa ya. Karena di Sunda itu memang kosakatanya banyak ya, kosakatanya. Misalnya dari segi kemarin Aki juga melihat ada kata lempang atau jalan dalam bahasa Sunda itu ada ngagandeang, ada ngadudud, ada ngalenghoy, dan lain sebagainya banyak lah ya. Tapi ini kita pelihara budaya ini walaupun ya sekarang ini sudah hampir tidak dipakai. Tapi jangan sampai lebih cepat hilangnya, begitulah. Terima kasih kepada yang perhatian pada bahasa Sunda, apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya disampaikan oleh Bapak Gubernur kita ya, KDM, karena beliau itu adalah ahli filosofi Sunda begitu ya. Kalau Aki TK, beliau mah S2 begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.